Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat jamaah Masjid Al-Hijrah Plaza PP yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat dan menyimak khutbah Jumat, kami dari perwakilan kepengurusan Masjid Al-Hijrah Plaza PP akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama mengenai laporan keuangan Masjid Al-Hijrah. Saldo pada hari ini berjumlah 228.051.100 rupiah. Pemasukan kotak amal pada tanggal 6 Oktober Jumat yang lalu berjumlah 6.236.000 rupiah. Total penerimaan sampai dengan hari ini berjumlah 234.287.1.600 rupiah. Adapun pengeluaran sampai pekan lalu berjumlah 1.500.000 rupiah. Hingga total saldo pada hari ini berjumlah 232.787.1.600 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan segala amal kebaikan berupa sedekah, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Pengumuman yang kedua, insya Allah untuk petugas khotib dan imam Jumat hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Khosin Mahmud. Insya Allah beliau sudah hadir di masjid yang mulia ini. Dan untuk petugas muazin, yaitu Bapak Robai Ghazali. Pengumuman yang selanjutnya menghimbau kepada jamaah yang sudah berada di dalam masjid maupun di luar, mohon untuk mengisi saf-saf yang masih kosong karena kesempurnaan sholat berjamaah, yakni meluruskan dan mengisi saf yang masih kosong. Waktu azan yaitu pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Bagi yang mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid kami persilahkan. Dan pengumuman yang terakhir, insya Allah nanti ketika kita melaksanakan sholat Jumat, kita atau imam akan membacakan kunut nazilah buat saudara kita muslimin muslimat yang berada di Palestina. Kita doakan semuanya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk para jihad fi sabilillah untuk supaya Masjidil Aqsa berdiri tegak di muka dunia, di dunia ini. Demikianlah pengumuman dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar.
أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة على الصلاة على الفلاح على الفلاح الله أكبر لا Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-malikul mannan wa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munazzah 'anil zaman wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Salli wa sallim Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'du, qala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صدق الله وصدق رسوله الكريم. أيها الحاضرون أيها المؤمنون أيها المسلمون رحمكم الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا
muslimun. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas limpahan rahmatnya, berkat taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu kita berharap seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan di dunia ini menjadi wasilah meraih kesuksesan kita, sukses dunia dan sukses akhirat nanti. Salawat dan salam kita bersama-sama sanjungkan keharibaan insan terbudiman, baginda yang mulia, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita termasuk umat baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Tema khutbah hari ini adalah tentang peduli Palestina. Kenapa tema ini menjadi penting? Kenapa tema ini menjadi pokok di hari Jumat ini? Karena hari-hari terakhir ini kita sebagai umat Islam telah dikejutkan dengan kejadian yang sangat menyayat hati. Bagaimana tidak? Di era modern yang katanya penjajahan di atas bumi telah dihapus, ternyata kaum Zionis Israel menjajah, membunuh, dan membumi hanguskan Palestina. Kaum muslimin, ini adalah urusan kita sebagai umat Islam. Ini adalah kepentingan kita sebagai umat Islam. Karena antara Palestina dan perkembangan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga jika ada orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah urusan negara mereka, itu adalah urusan mereka yang tidak ada kaitan umat Islam, perlu kita berikan pencerahan dan perlu kita luruskan pendapat itu. Kenapa kaum muslimin bahwa Palestina itu tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan umat Islam? Paling tidak ada 3 alasan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, di Palestina ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ternyata masjid tertua yang dibangun oleh Nabi Adam setelah Masjidil Haram. Pertama kali Nabi Adam membangun Masjidil Haram. 400 tahun kemudian Nabi Adam membangun Masjid Palestina atau Masjidil Aqsa. Sehingga kaum muslimin, Masjidil Aqsa itu bagian dari perjuangan umat Islam yang didirikan oleh Nabi Adam yang sampai pada baginda Rasul pernah mengatakan, la tusaddur rihal illa ala salasati masajid. Kau tidak disunnahkan untuk berkunjung kecuali hanya untuk 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Berarti antara Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa ini bagian yang tidak terpisahkan untuk perjuangan umat Islam. Sedangkan hari-hari terakhir ini kaum muslimin ada satu fenomena penghancuran Masjidil Aqsa. Bahkan kita sudah sering melihat, kita sering mendengar bahwa orang-orang Islam sedang sholat di Masjidil Aqsa, mereka diusir, bahkan ada yang ditembak, bahkan ada yang dianiaya. Ini berarti apa? Urusan agama, bukan sekedar urusan negara. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam wajib hukumnya mempertahankan Masjidil Aqsa seperti kita wajib mempertahankan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hanya 3 masjid yang sangat dimuliakan oleh baginda Rasul. Oleh karenanya, ini adalah persoalan kita yang kita wajib peduli. Kemudian yang kedua, di sana ada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah suatu kota. Bait itu artinya rumah, tapi maknanya adalah kota. Al-Maqdis adalah yang suci. Ada seorang pembantu Rasul
yang bernama Maimunah pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada apa tentang Baitul Maqdis?" Rasul menjawab, Baitul Maqdis itu adalah tempat kumpulnya orang-orang muslim sedunia di saat menjelang kiamat. Saya ulang, Baitul Maqdis adalah tempat kumpulnya orang-orang Islam sedunia sebelum datangnya hari kiamat. Maka kata Rasul, masuklah kamu ke Baitul Maqdis. Datanglah kamu ke Baitul Maqdis dan laksanakanlah sholat di sana. Berarti Baitul Maqdis tidak bisa dipisahkan dengan kondisi perjuangan umat Islam. Maka ketika Baitul Maqdis diporak-porandakan, ketika Baitul Maqdis dihancurkan, kita tidak boleh acuh dan tak acuh, tapi kita harus ada kepedulian untuk mempertahankan Baitul Maqdis itu. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, ini peristiwa yang sangat spektakuler. Yang kita paham bahwa ibadah umat Islam yang paling pokok adalah sholat. Ternyata sholat, Rasul diperintahkan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah akhir perjuangan perjalanan di Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah awal perjuangan Rasul juga di Masjidil Aqsa. Dan Rasul di Masjidil Aqsa pernah menjadi imam untuk seluruh nabi-nabi yang berjamaah dengan baginda Rasul. Berarti apa? Pondasi pertama ibadah kita diperoleh oleh baginda Rasul dari awalnya perjuangan Masjidil Aqsa. Sehingga kaum muslimin, sholat yang kita laksanakan sebagai tiang agama, bahkan ciri khus untuk umat Islam adalah sholat, itu adalah tidak bisa dipisahkan dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Sehingga kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mutlak hukumnya, wajib hukumnya, kita punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, ternyata orang-orang Zionis Yahudi datang ke daerah Palestina itu baru 100 tahun yang lalu. Belum begitu lama. Mereka aslinya tidak punya negara di situ. Tetapi mereka mendapat bantuan dari Inggris yang waktu itu dikdaya. Kemudian sengaja mereka dikirim ke Palestina dengan tujuan ada dua. Tujuan yang pertama untuk melemahkan Islam. Sehingga mereka mendapat dukungan, bantuan sekarang dari negara-negara barat yang tak terhingga. Bahkan dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, dan dengan merasa kehebatannya, mereka akan selalu mendukung orang-orang Zionis Yahudi yang selalu zalim dan berbuat penjajah di negara muslim itu. Sampai saat ini kaum muslimin, aslinya bahwa Yahudi Zionis adalah pendatang. Mulai dari tahun 73 sampai sekarang berkecamuk tidak pernah berhenti karena sengaja mereka diciptakan untuk membuat konflik di Timur Tengah, untuk membuat konflik di daerah Palestina. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, kondisi ini akan terus berlangsung. Kondisi ini akan terus ada. Kondisi ini akan terus terwujud. Karena apa? Mereka mendapatkan dukungan yang begitu maksimal dari orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Kemudian sekarang bagaimana sikap kita sebagai umat Islam agar untuk bisa mendukung kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan agar kita bisa berpartisipasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada 3 langkah yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kaum muslimin, jangan sampai tidak peduli terhadap kejadian ini. Kita harus peduli, kita harus memikirkan, kita harus membantu, kita harus berbuat. Jangan sampai acuh tak acuh terhadap kondisi yang semacam ini. Kalau kita acuh, kalau kita tidak peduli, kita terkena hadis Rasul. Apa kata Rasul? Man lam yahtam bi amril muslimin, barang siapa enggak mau peduli kepada urusan umat Islam, barang siapa yang acuh tak acuh kepada urusan umat Islam, barang siapa yang enggak memperhatikan kepada urusan umat Islam, apa kata Rasul? Falaisa minhum, maka dia tidak termasuk orang muslim yang baik.
Berarti kalau kita nggak peduli terhadap urusan Palestina, kita bukan termasuk orang Muslim yang baik. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin tahajud, walaupun rajin sodakoh, tapi kita tidak peduli terhadap saudara kita, falaisa minhum, maka dia tidak termasuk semua umat Islam yang baik. Oleh karenanya kaum muslimin, mari tumbuhkan kepedulian kita, tumbuhkan rasa empati kita, tumbuhkan rasa simpati kita untuk membantu, menolong, dan memperjuangkan umat Islam yang ada di Palestina itu. Bagaimana cara kita melakukan? Nggak mungkin kita datang ke sana dengan mengangkat senjata, karena kita nggak punya kemampuan, dan bukan itu yang diperintahkan. Yang diperintahkan paling utama, dan ini sangat esensial, ad-du'a ilaihim. Mendoakan kepada mereka. Saya ulang, mendoakan kepada mereka. Orang yang mau mendoakan kepada saudaranya, karena dia ada kepedulian terhadap saudara. Orang yang tidak mau mendoakan kepada orang lain, karena dia tidak punya kepedulian kepada orang lain. Kalau kita punya orang tua sedang sakit, nggak usah diperintah, kita akan mendoakan. Karena apa? Kita peduli. Kalau kita mempunyai anak sedang ada musibah, nggak usah disuruh kita mendoakan. Kenapa? Karena kita peduli. Berarti agar kita ada rasa peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina, kita yakinkan dalam jiwa kita bahwa mereka adalah saudara kita. Saya ulang, mereka adalah saudara kita. Kalau mereka benar saudara kita, dan kita mengakui mereka adalah saudara, maka akan muncul kepedulian kita untuk membantu kepada mereka. Membantu yang pertama adalah dengan doa. Doa itu ternyata kaum muslimin sangat dahsyat. Dahsyat sekali itu doa. Saking dahsyatnya, Rasul pernah mengatakan, ad-doa'u silahul mu'minin. Doa itu pedangnya orang yang beriman. Doa itu pelurunya orang yang beriman. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Berarti kalau doa kita dikabulkan, doa itu akan menjadi senjata yang melebihi senjata-senjata yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Hal ini sudah pernah kita rasakan sebagai bangsa Indonesia. Pada waktu kita dijajah oleh Belanda, ternyata hanya dengan wasilah bambu runcing, disertai dengan doa dari para ulama, disertai dengan doa dari orang-orang yang soleh, ternyata mampu mengalahkan senjata yang canggih dari penjajah itu. Ini tidak mustahil. Untuk Palestina tidak mustahil. Kalau seluruh umat Islam sedunia semua ikhlas mendoakan, sangat-sangat mungkin roket-roket Palestina bisa menghancurkan negara Israel. Bukan tidak mungkin. Sehingga kita harus peduli, minimal mendoakan. Kapan kita doa yang paling baik? Rasul memberikan jawaban doa-doa yang terbaik. Yang pertama, min kulli ba'da salatil maktubat. Setiap selesai sholat fardu. Di saat kita berdoa selesai sholat, selipkan doa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Yang kedua, fi waktu sahur, pada waktu sahur, waktu tahajud. Di saat tahajud, kecuali kita doa untuk diri kita, selipkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian yang ketiga, fi waktu mustajabah, maktul mujabah bainal isya'in, antara maghrib sampai isya, itu juga waktu mustajabah. Selipkan doa kita untuk mereka. Kalau semua bangsa kita, umat Islam ini mendoakan dengan penuh tulus, tidak menutup kemungkinan Allah akan memenangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan Masjidil Aqsa akan tetap kokoh, dan Masjidil Aqsa akan tetap eksis. Berarti apa? Kita harus peduli. Ini yang pertama, kepedulian kita. Yang kedua, kaum muslimin, mari kita bersama-sama membantu mereka dengan dana. Satu saat kita akan melaksanakan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita. Karena belakangan ini sudah sangat tidak seimbang peperangan itu terjadi. Kita sudah paham, kita sudah melihat atau sudah mendengar bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah gugur
dan kemudian terjadi embargo pemasokan air bersih, embargo makanan, dan embargo listrik dan yang lain-lainnya. Artinya secara lahiriah sudah sangat lemah. Tetapi kalau kita bantu dengan doa, bantu dengan dana, dan Allah memberikan pertolongan, tidak mustahil. Maka kita harus punya keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Kita harus optimis terhadap iradah Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Mari kita semua bergerilya, memohon, berdoa, dan mendoakan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah doa-doa kita semua diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, ada hal yang penting. Sederhana tetapi penting. Apa sederhana tapi itu penting? Menginformasikan, mensosialisasikan bahwa persoalan Palestina adalah persoalan umat Islam. Bukan hanya sekedar persoalan negara. Karena ada pendapat-pendapat sekuler, mereka selalu menginformasikan dan menghembuskan. Nggak usah peduli kita terhadap Palestina, karena itu urusan negara dengan negara. Nggak usah peduli kepada Palestina, karena itu urusan mereka dengan mereka. Ngapain kita harus peduli? Ini adalah sengaja orang-orang sekuler ingin memisahkan antara kepedulian kita kepada orang-orang Palestina itu. Dan ini harus kita lawan. Kita harus bisa menghadapi ini. Kita semua wajib untuk mensosialisasikan. Ini urusan umat Islam. Ini urusan kita. Kita nggak boleh nggak peduli. Tadi Rasul mengatakan kalau nggak peduli maka kita tidak akan diakui sebagai umat Islam. Bahkan kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ketika mereka sudah begitu sangat sulit untuk diajak negosiasi, ada satu trik, waktu lohom. Apa waktu lohom? Ini agak keras dan kencang. Perangi mereka. Lawan mereka. Haitsu saqiftumuhum, dimanapun mereka berada. Berarti apa? Umat Islam harus punya kekuatan. Wa akhrijuhum haitsu akhrajakum. Kalau mereka mengusir kamu, maka kita harus berani mengusir mereka. Ini penjelasan Allah dalam Al-Baqarah ayat 1 ayat 191. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia yang muslim nggak mungkin melakukan itu. Paling tidak kita mendukung dan mensupport dan mendoakan serta mensosialisikan bahwa ini adalah urusan umat Islam, bukan sekedar urusan negara. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, inilah beberapa hal yang perlu kita tumbuhkan di dalam jiwa kita, di dalam perasaan kita, dan itu bagian daripada jihad. Karena ada 3 amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Ya kata Rasul, yang pertama sholat tepat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga jihad fisabilillah. Doa itu adalah bagian jihad. Jihad nggak mutlak harus memegang senjata, tapi doa itu adalah bagian daripada jihad. Maka jangan lupa kaum muslimin, setiap saat doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisihkan sebagian rezeki kita. Kita kumpulkan bersama-sama. Melalui lembaga yang resmi akan kita salurkan kepada mereka. Karena mereka sangat-sangat membutuhkan. Dan kita bisa membayangkan bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita bisa merasakan bagaimana kepedihan saudara-saudara kita yang tidak punya dosa, tidak punya salah. Dihajar begitu dengan hebatnya. Oleh karenanya kepedulian ini harus kita tumbuhkan. Dan jangan lupa sampaikan kepada semua saudara kita bahwa ini adalah urusan umat Islam. Sehingga kita nggak boleh tidak peduli terhadap urusan ini. Mudah-mudahan kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia dengan khutbah yang sangat singkat akan menumbuhkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada mereka dan kepada kita semuanya. Insya Allah Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Di saat pertengahan khutbah berdoa untuk saudara kita di Palestina. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal ghafurur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaik. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Di khutbah yang kedua ini marilah kita bersama lebih menyatukan hati dan pikiran untuk memohon dan berdoa bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur alam semesta. Dengan khusyuk, dengan khudu, dan dengan penuh keyakinan, doa kita di hari Jumat ini di Masjid Al-Hijrah ini yakin semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa' 'anna al-ghula'a wal waba'a wal faghsha'a wal munkar wa suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mi'an ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min biladil muslimina 'amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal badila badila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anjih ikhwanana al-muslimina al-mustad'ifina fi Palestin. Allahumma alduf bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dhafi wal qisar. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada wasfi' minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la haula wa la quwata illa bik. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wansurhum 'alal yahudi wansurhum 'alal yahudi wansurhum 'alal yahudi wa man akhwanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma shaddid shamrahum. Allahumma farriq jam'ahum. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika naghithu aghithil ikhwanana fi Palestin innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah munajat kami, kabulkanlah hajat kami. Ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan taufik iradah dan kudrah-Mu ya Allah,
Berikan pertolongan-Mu kepada mujahid-mujahid di negara Palestina. Berikan pertolongan kepada mujahid-mujahid di negara Palestina. Berikan pertolongan kepada mujahidin di negara Palestina. Mereka adalah saudara-saudara kami, ya Allah, yang sedang mempertahankan dan memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah, dan kalahkan musuh mereka, ya Allah, itu orang-orang Yahudi dan antek-anteknya dari kufar wal munafikin. Ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Birahmatika nastaghiitsu asisil ikhwan alladzina fi Palestin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waskuruhu yazidkum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قامها الله ودامت السماوات والأرض سووا واعتدلوا سووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف min tamamis sholat. Rapatkan dan luruskan shaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Biar alhamdulillah. Wa antarasam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم من ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warhamni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت واستغفرك ونتوب إليك. اللهم ادفع البلاء والوباء والبغضاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. وأغيث إخواننا في المسلمين في فلسطين. وانجح إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا حي يا قيوم. اللهم يا الله يا حي يا قيوم. اللهم يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا. برحمتك نغيث أغثنا. برحمتك أغيث أغثنا يا الله وأغيث المجاهدين في فلسطين. وانصرهم على اليهود والكفار والمنافقين. وانصرهم على اليهود والكفار والمنافقين. وانصرهم على اليهود والكفار والمنافقين.
برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الداهيات المباركات الصلاة السلام أشهد اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى أرواح الشهداء في فلسطين شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك وانصرهم على اليهود والكفار والمنافقين بكرامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك في حياتنا وبارك في علمنا وبارك في رزقنا وبارك في أولادنا وذريتنا وبارك في كل أعمالنا برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الشهداء والصالحين صراط العلماء العاملين برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين